kurir itu biasa dipandang kerjaan sebelah mata ya Kang ya? Iya. Kayaknya kalau misalkan dilihat sama orang gitu ya, kurir itu mungkin gitu, kalau misalkan dari luar kelihatan yang kerjaan yang gampang gitu ya, yang penting ngirim paket nyampe gitu. Iya. Padahal kan aslinya mungkin nggak. Hai teman-teman, balik lagi di channel kita. Hari ini kita kedatangan tamu baru, narasumber baru. Kita bakalan sharing-sharing berbagi pengalaman pekerjaan di bidang logistik atau ekspedisi. Oke, saya kenalin dulu. Namanya siapa? Aris. Aris. Backgroundnya gimana? Pengalamannya gitu. Oh, pengalaman kerja ya sebelum jadi kurir ya, jadi di bidang mengajar dulu. Mengajar. Oh, mengajar di mana? Pengajar itu cuman membantu anak-anak untuk menyelesaikan di bidang pelajaran matematika. Oh, seperti matematika. Oh, jadi bidangnya sebetulnya pernah ngajar ya? Pernah. Nah, terus setelah itu apa? Lari ke proyek. Kerja kasar lah ya, gitu di bidang besi. Udah lama di situ, ada problem sama teman, balik ke kampung ketemu teman. Nah, ketemu teman tadinya mau masukin adik belajar kerja di bidang kulir, ternyata ada belum bisa motor, jadinya saya yang terjun langsung bareng sama teman juga gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh jadi kurir sekarang? Di itu tuh kalau kurang lebih 6 tahun. 6 tahun berarti 2000 berapa ya? 2018 udah ada kurang lebih 2018 ya, 2018. lumayan juga ya, udah 6 tahun. Nggak kerasa berarti ya? Itu pertama-tama berarti pas masuk jadi kurir sebetulnya nggak disangka-sangka dong? Nggak disangka-sangka, tadinya mau masukin ade, ternyata ade udah bisa motor, belum lancar motornya, Ya. bawa barang banyak, jadinya ya saya udah terlanjur masukin lamaran ya Terjun aja sekalian. terjun aja sekalian gitu. Tapi bisa bertahan sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang karena pekerjaannya ya dibilang enak lah. Intinya saya nggak suka ada pekerjaan suka ditentang gitu kalau kerja di PTT kan ya. Itu terus kalau untuk jadi bidang kulir pengiriman itu bebas gitu. Iya sih, biasanya kan ada orang yang kerja itu nggak mau sebetulnya kalau misalkan terus-terusan diawasi atasan ya. Iya. Kalau misalkan jadi kurir kan sebetulnya ya bebas-bebas aja. Bebas gitu ya. Kita di jalan gitu ya. Gitu. Cuman kalau misalkan bisa dibilang nih di kurir biasanya ada kendala apa sih kerja jadi kurir? Ya kendalanya kalau di musim hujan aja. Musim hujan, terus keduanya konsumen baru nggak tahu beli paket seperti HP tapi ada pengen dicoba dulu gitu kan. Itu nggak boleh. Ya ngerti. Jadi kayak barang-barang COD yang harusnya nggak boleh dibuka sebelum dibayar ya. Iya. Tahu dibuka dan nggak cocok dibalikin gitu ya. Dibalikin gitu. Berarti itu nggak bisa kan? Seharusnya sih dari toko kalau nggak salah itu nggak bisa gitu dari PT juga, tapi kalau dari PT ada saran tapi harus dibuka sama kulir, barangnya harus rapi lagi gitu. Nggak asal-asalan dibuka. Berarti dengar itu ya buat yang suka belanja online nih, kalau misalkan sekiranya memang kalian belanja terus COD dan barangnya itu mau kalian coba, berarti harus coba sama kurirnya dulu ya, dibukanya sama si abang kurirnya gitu ya. Iya. Biar rapi gitu. Kalau misalkan dibuka secara spontan atau secara acak-acakan ya Nggak bisa. nggak bisa gitu kan Ya ya. toko juga nggak mau menerima gitu. Nah, berarti itulah ada triknya sebetulnya Iya. ya. Nah itu kan kendala ya.
Kalau sukanya tuh di kurir apa? Sukanya ya kalau ada apa namanya konsumen ramah ya adalah sampingan gitu buat minum-minum atau yang suka rokok, bensin gitu. Sedikit Mungkin bisa dibilang tips ya. Berarti segitu juga lumayan lah ya. Kalau kalau konsumennya baik ya misalkan dihitung dari satu orang 2.000 juga ya banyak gitu, lebih dari cukup lah. Kalau misalkan nih dalam satu hari Bang Aris kuat berapa paket kalau ngirim ya? Kalau kirim paket ya kalau misalkan hari-hari biasa ya itu bisa nyampe 150 juga. 150? 150 paket. Berarti 150 alamat? Enggak. Oh enggak? Ya itu bisa satu orang ada 5 paket. Ya ada 2 paket tapi 100 alamat. Tapi ya berarti lumayan juga dong. Kalau misalkan sekarang 150 paket ya bisa jadi ya 100 lah 100 alamat gitu sehari gitu ya. Iya bisa jadi lah. Cuman mungkin kalau itu kan apa namanya udah kesanggupan ya sehari-hari Ya, seperti itu. Tuntutan dari perusahaan juga jadi yang punya jalur itu diusahakan gitu trip 1 ataupun trip 2 harus habis lah. Pasti lah ya, kalau misalkan di dalam perusahaan pasti ada targetan Iya, ya. target itu kita Nah, punya target. Kalau misalkan awal-awal masuk dari seorang kurir itu cara ngemetain jalan gimana? Kan kalau misalkan contoh lah ya, kalau kurir kan pasti harus tahu jalan. Iya, kan? saja. Itu awal-awal bisa langsung kirim banyak apa enggak? Enggak, saya pas awal masuk itu saya udah berapa tahun, kurang lebih 8 tahun nggak ada instalom. Jadi saya nggak tahu pas begitu masuk, cuman tahu nama tapi nggak tahu tempat. Gitu. Jadi itu bawa paket dikasih kalau tidak salah 80 paket, cuman dikirim 30 Dari 80. dari 80. Berarti 50-nya nggak 50 nggak kekirim karena belum tahu medan terus penyusunan barang yang harus dikirim gitu. Oh berarti sebetulnya jadi kurir juga ada triknya ya? Ada triknya Supaya lebih efisien gitu ya? iya. Oh gitu. Berarti kalau misalkan jadi kurir nggak harus nggak asal ini ya, nggak asal kirim-kirim Nggak aja asal ya? kirim. Kalau asal kirim kita yang rugi. Boncos. Iya. Bensin habis, bensin habis, barang nggak kirim nggak jadi. dikirim sebagian. Nah itu berarti salah satu yang bikin agak sulitnya berarti ya Iya. kalau di dunia kurir. Iya. Sebetulnya kalau di kurir nih Kak, kalau misalkan di kurir itu pendapatan bisa di atas UMR nggak sih? Kalau dulu masih PT lebih Bisa lebih dari UMR. bisa lebih dari UMR. Sampai 2 digit nggak? Ya bisa kalau kita rajin lihat pengen capai target ya bisa. Bisa tuh ya. Bisa. Seorang kurir tuh bisa nyampe 2 digit misalnya. Ya itu kan tergantung ya. Iya, tergantung orangnya. Tergantung juga dari PT-nya ya. Iya. Karena mungkin nggak semua ekspedisi sama kali ya. Enggak semua ekspedisi sama sih. Ya kalau sekarang mah sekarang karena udah ada corona hampir sama. Sekarang Ya tapi masih ada lah ya. Kalau Masih misalkan ada. bisa dibilang makanya masih bertahan sampai sekarang. iya. Nah kalau misalkan nggak ada pasti nggak akan bertahan. Ya? Iya. Nah kalau misalkan nih untuk yang saran-sarannya nih, kalau misalkan ada anak-anak atau teman-teman yang mau masuk dari seorang kurir, kira-kira yang harus bisa dipunyai lah sama orang yang mau jadi kurir itu apa sih? Ya intinya yang pertama
apa ya, ya intinya jangan ngeluh, terus jangan malu untuk bertanya. Ya jangan malu untuk bertanya pasti ya. Jangan ambil pusing gitu, ambil enjoy aja pekerjaan, jangan aja. Ya kalau jangan malu sama jangan mau malu bertanya ya pasti ya. Kalau misalkan jangan mau bertanya, apalagi kurir kan kita ya sebagai kurir misalkan harus mau bertanya jalan kalau nggak tahu. Iya, ya kalau cuman ditelepon aja itu gak bakalan ketemu, lama lah gitu. Kalau kita orangnya welcome gitu ke orang lain, ada orang mau bertanya ini itu cepet gitu. Ya jadi minimalnya kalau jadi kurir ya kita harus mau bertanya. Kalau nggak mau bertanya ya karena kita mau dapat jalannya, Itu. Nah kalau misalkan untuk saran-sarannya, kalau misalkan tadi kan saran buat yang mau masuk nih, sekarang saran buat yang sering belanja online deh supaya paket mereka bisa cepat nyampe itu gimana sih? Nah, saran buat konsumen yang suka belanja online, intinya kalau mau paketnya cepat sampai, yang pertama alamatnya harus lengkap, Benerin ya, harus lengkap. Desa, kecamatan, RT/RW, desa sama kecamatan. ya, kecamatan. Jangan sampai cuman kasih alamat, nama, terus tempat tujuan yang apa yang sering orang udah tahu lah gitu alamatnya, misalkan toko apa gitu, udah beres. Dan seperti itu. Soalnya tadi juga sampai saya berdebat sama konsumen. Gara-gara apa? Berarti seharusnya itu masuknya udah lewat daripada yang akan pegang ya areanya sebetulnya. Nah berarti untuk konsumen yang sering belanja online, untuk pemirsa nih, kalau sekiranya emang ngirim barang atau pesan barang ya alamatnya harus jelas. Kalau misalkan pengen cepet nyampe ya, pengen cepet nyampe. Terus yang keduanya ini kalau sering keluar atau bagi ada yang sekolah lah, diusahakan pesan paketnya jangan COD ya. Boleh kalau COD tapi uangnya dititip ke orang tua atau ke tetangga gitu, biar sama-sama enak. Kalau misalkan kan yang namanya di perusahaan itu ada batas waktunya gitu ya, misalkan paket COD itu sekarang nggak bisa lama-lama, bukan sekarang, dulu juga gitu batas waktunya 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari kita yang boncos, berarti harus bayar gitu. Kalau barang COD, kalau nanti datang ke kantor misalkannya sama kang dikirim, kalau misalkan 3 kali nggak ada progres, berarti harus langsung direview. Kan bukan 3 kali gitu, 2 kali juga harus direview. Lihat dari tanggal datang paket ke kantornya itu tanggal berapa, itu udah masuk misalkan tanggal 9 gitu, tapi jamnya jam 7 malam, jadi udah masuk 1 hari ada di kantor itu. Nah berarti untuk pemirsa nih, untuk yang nonton, kalau misalkan kalian sering belanja online, apalagi adik-adik katanya, kalau sekiranya memang kalian belanja online, kalau COD ya diusahakan uangnya dititipkan ke orang tua atau sekalinya di tetangga lah ya, biar yang pada kirim paket juga nggak pusing kan ya. Kalau misalkan memang nggak ada ya paket wayahna dibalikin lagi ya, gitu ya kan. Mau tambah itu mau nggak mau daripada kurir yang bonjok harus bayar barang ya, karena kan kurir juga ada tanggung jawab perusahaan gitu kan ya. Iya. Nah kalau misalkan untuk sekarang sih kayaknya kurir itu biasa dipandang kerjaan sebelah mata ya kan. Iya, kayaknya kalau misalkan dilihat sama orang gitu ya, kurir itu mungkin kalau misalkan dari luar kelihatan yang kerjaan gampang gitu ya, yang penting ngirim paket nyampe gitu. Iya, padahal kan aslinya mungkin nggak gitu ya kan. Padahal enggak, banyak tuh yang apa namanya sepelein pekerjaan jadi kurir, cuman anterin barang, ternyata pas dia coba 1 hari udah keluar lagi nyerah gitu. Berarti kebanyakannya cuman misalkan ada yang lamar 50 orang atau 10 orang,
paling cuma lolos 3 orang yang bertahan. yang bertahan. Berarti emang pertama kuat mental ya. Iya, kuat mental itu. Kedua kuat di jalan juga. Iya. Ya, paling untuk sekarang saya cukupkan sekian dulu Kang. Makasih udah berbagi. Sama-sama. Kalau misalkan ada yang mau request untuk interview atau wawancara atau ngobrol dengan narasumber yang lain, dengan pekerjaan yang lain, boleh di komen. Dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like-nya ditunggu. Terima kasih. See you next video.